Tidur berjalan merupakan kelainan perilaku motorik kompleks yang mengganggu tidur malam. Tidur sambil berjalan atau somnambulisme ini diawali dengan stimulasi tiba-tiba saat seseorang sedang tidur gelombang lambat dan puncaknya ditandai dengan aktivitas berpindah tempat dalam kondisi kesadaran yang berubah. Sayangnya bagi sebagian orang, tidur sambil berjalan menjadi hal yang menakutkan. Seperti contoh-contoh berikut di mana orang-orang ini pernah melakukan berbagai insiden tak diinginkan akibat tidur berjalan. Beberapa bahkan berakhir tragis. Dan inilah 7 fenomena tidur berjalan berakhir tragis versi On The Spot. Kasus tidur berjalan pertama paling terkenal menimpa Kenneth Parks. Masalah pria asal dari Kanada ini berawal ketika usianya beranjak 20 tahun. Kenneth menderita insomnia setelah ia kehilangan pekerjaan dan mempunyai hutang. Kisah sedihnya ini ternyata memicu kisah tidur berjalannya. Pada 23 Mei 1987, Kenneth Parks tiba-tiba tidur sambil berjalan. Mengherankannya, pria ini bahkan dapat menyetir sejauh 23 km ke rumah mertuanya. Saat itu, Kenneth Parks membunuh ayah mertuanya dan juga melukai ibu mertuanya dalam keadaan tidak sadar. Tragisnya, kisah ini membuat Kenneth merasa sangat bersalah ketika tersadar dan langsung menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Setahun kemudian, Kenneth dinyatakan tak bersalah dan ia dibebaskan dari hukuman karena terbukti melakukan tindakan itu di bawah alam sadarnya. Setelah kejadian tragisnya ini, hubungannya dengan sang istri dan ibu mertua tetap terjaga dengan baik. Kasus tidur berjalan selanjutnya datang dari pria bernama Timothy Brugman. Pria ini diketahui tidak pernah mempunyai riwayat tidur berjalan selama hidupnya. Namun, ia diketahui menderita insomnia cukup mengerikan selama bertahun-tahun tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, Timothy memeriksakan keadaan insomnianya ini ke dokter. Dokter memberikan Timothy pil tidur agar membantunya terlelap. Namun ketika Timothy mengkonsumsi pil ini, ia mengalami kecelakaan karena terlelap ketika menyetir. Ketika Timothy mengkonsumsi kembali obat ini, ia ditemukan tewas di luar rumahnya. Ternyata Januari 2009 silam, Timothy diduga tidur berjalan pada malam hari setelah mengkonsumsi pil tidur. Malangnya, pria ini keluar dari rumahnya tanpa mengenakan pakaian. Padahal keadaan cuaca saat itu sangat dingin di musim salju. Suhunya mencapai minus 16 derajat Celcius. Keesokan harinya, Timothy ditemukan tewas membeku di depan rumahnya. Perempuan asal dari Cheshire, Inggris ini harus merelakan badannya menjadi melar di bawah alam sadarnya. Leslie Cusack kerap makan dalam keadaan tidur. Tentu saja hal ini membuat berat badan perempuan berusia 55 tahun ini naik. Pada malam hari, tanpa sadar, Leslie melakukan aksi mengerikan di dapur. Perempuan ini memasak dengan menggunakan oven dan gas sambil tertidur. Tak hanya memasak, tiap malam Leslie juga mengkonsumsi lebih dari 2.500 kalori. Hal ini membuat Leslie Cusack akhirnya berkonsultasi kepada dokter karena berat badannya naik drastis tanpa ia sadari. Ketika diteliti, ternyata tak hanya bahan makanan saja yang ia konsumsi. Pada saat tidur berjalan, Leslie terkadang memakan sesuatu yang bukan untuk dikonsumsi. Pelembab badan adalah salah satu contohnya. Bahan berbahaya lain seperti cat dan deterjen juga dikonsumsi oleh perempuan ini. Untuk mengatasi masalah ini, Leslie menjalani terapi. Alarm disiapkan untuk membangunkannya jika ia membuka pintu. Kisah tragis berikutnya datang dari Jules Lowe. Oktober 2004 lalu, sang ayah Edward Lowe ditemukan tewas di kebunnya setelah mendapat 90 pukulan cukup parah di tubuhnya. Jules Lowe pun menjadi tersangka utama dari kasus pembunuhan ayahnya sendiri. Seorang tetangga rumahnya menjadi saksi bahwa Edward yang berusia 83 tahun keluar rumah pada malam hari bersama putranya, Jules, dengan keadaan mabuk berat. Jules pun akhirnya mengakui bahwa dia membunuh ayahnya, namun dengan keadaan tidak sadar. Jules Lowe mengatakan bahwa keluarganya secara turun-temurun mempunyai kebiasaan aneh tidur berjalan setelah mengkonsumsi alkohol. Menurut ingatannya, ketika tidur berjalan, sang ayah memukuli Jules Lowe. Jules pun berusaha membela diri dari serangan ayahnya.
Tragis, pembelaan dirinya ini membuat Jules Law harus merelakan nyawa ayahnya. Jules Law kemudian dilaporkan atas kasus pembunuhan ayahnya. Namun karena perbuatannya itu dilakukan dalam ketidaksadaran kedua belah pihak, Maret 2005 lalu, Jules Law berhasil lolos dari hukuman pidana. Selama bertahun-tahun, James Curran telah terbiasa dengan kebiasaan anehnya tidur sambil berjalan. Namun pada 1998 ketika usianya menginjak 77 tahun, James tidur berjalan menggunakan tongkatnya keluar dari rumah menuju danau di dekat rumah. James terkejut ketika ia terbangun lantaran tubuhnya sudah terendam di dalam danau. Tak hanya itu, James juga dikelilingi oleh buaya di dalam danau. James berusaha untuk tetap tenang dan mencoba meminta bantuan dengan cara berteriak meminta pertolongan. Syukurnya, tongkat yang ia bawa pada saat tidur berjalan ternyata bermanfaat untuk menjaganya dari terkaman buaya-buaya di sekitarnya. Tak lama kemudian, salah satu tetangga James menyadari teriakannya dan segera menghubungi polisi setempat. Polisi pun segera datang untuk menyelamatkan James dan mengusir buaya-buaya itu dengan lampu senter. James pun selamat dan hanya mengalami beberapa luka kecil pada saat ia memasuki danau. Meninggalnya André Monnier belum bisa terpecahkan di Perancis pada abad ke-19 menyebabkan detektif terkenal dipercayai untuk mengusut kasus pembunuhan ini. Detektif Robert Ledru diminta datang untuk memecahkan kasus ini. Namun setelah melakukan penelitian, alangkah terkejutnya sang detektif ketika ia menyadari bahwa pelaku pembunuhan telah menembakkan peluru ke jari kakinya. Dan betapa khawatirnya sang detektif ketika mengetahui karena ketika ia terbangun dari tidurnya, ia menemukan jari kakinya terluka dan isi peluru pada senjatanya berkurang. Mengetahui dan bukti fakta dari kasus ini, akhirnya ia menyerahkan diri kepada polisi. Namun, karena polisi mengetahui kasus pembunuhan ini terjadi di bawah alam sadar sang detektif, Ledru pun tidak ditahan. Ia hanya diasingkan keluar kota. Detektif Ledru pindah bersama penjaga dan perawat, karena masyarakat menganggapnya tak aman jika ia terus berada di dalam kota. Ternyata tak hanya orang dewasa saja yang dapat tidur berjalan, namun fenomena tidur berjalan juga dapat terjadi pada anak-anak. Diketahui persentase dari kebiasaan tidur berjalan pada anak-anak bahkan lebih tinggi dari orang dewasa. 17% dari anak kecil berumur 4-8 tahun dinyatakan pernah mengalami tidur berjalan, walaupun hanya sekali. Kejadian ini terjadi pada bocah laki-laki bernama Stuart Miller. September 1993, bocah berumur 8 tahun ini mengalami tidur berjalan. Ia bangun dari tempat tidurnya menuju jendela untuk keluar dari jendela tersebut. Naas, bocah ini terjatuh dari rumahnya yang terletak di lantai 4. Tak lama setelah kejadian ini, nyawanya berhasil diselamatkan. Sayangnya, kejadian ini membuat Stuart menjadi lumpuh dan harus duduk di kursi roda. Ketika mendengar kejadian ini, pihak pengadilan segera memerintahkan apartemen tempat Stuart tinggal mengganti jendela rumah mereka dan memberikan Stuart uang ganti rugi sebesar $2 juta atau senilai 23 miliar rupiah.